Selamat pagi. Mumpung 3 motor ini masih ada. Jadi kita bandingin tiga-tiganya setelah sekian hari. Tapi ingat ya, ini video ini bukan buat kalian yang sudah punya motornya. Tapi video ini adalah buat kalian yang banyak bertanya kepada saya, lagi mau ganti motor atau lagi mau beli motor yang pertama. Penampilan. Yang bagus yang paling mana sih? Yang paling bagus penampilannya yang mana? Kalau saya sih bilang yang paling bagus adalah KLE. Dia fresh, kemudian tajam-tajam, kelihatan kalau dia lebih buas gitu, seperti marah, dan cocok dengan gaya adventure yang kita butuhkan. Kemudian yang nomor 2 adalah pasti CF Moto. Dia lebih modern, lebih fresh, dan juga motornya tampilannya lebih rally, lebih siap untuk masuk ke medan off-road. Dan terakhir tentu CB500. Bahkan untuk yang paling baru pun di 2022 pun dia nggak terlalu banyak beda. Dia hanya membedakannya adalah suspensinya dia udah upside down dan dia double disc. Sementara untuk Honda NX 2023 mungkin dia malah lebih mirip Honda Transalp. Memang dia posisinya dia lebih tegak, screen-nya, kemudian dia lebih, menurut mereka lebih rally look. Tapi di antara ketiganya, saya pilih KLE. Lalu yang kedua adalah masalah riding position. Nah, riding position 3 motor ini beda semuanya. Jadi bisa kita lihat, yang nomor 1 saya akan duduk di motor yang paling lama saya, CB500X. Perhatiin. Riding position CB500X ini posisi motornya dia kakinya sedikit lebih ke belakang, kakinya. Karena ini adalah memang motor touring dan memang turunan dari beberapa genre, yang genre tersebut adalah genre CBR dan juga CBF. Jadi footstep kayaknya nggak ada perubahan. Jadi posisi footstepnya kalau kelihatan, maaf sandal jepit, dia lebih ke belakang. Sehingga ergonominya ini posisinya dia lebih ke belakang. Sementara kalau stang ini sudah saya tinggikan supaya riding position saya lebih enak. Aslinya dia lebih rendah dan tidak setinggi ini. Tapi kalau untuk jalan raya, saya rasa ini yang paling enak. Kenapa? Karena posisi kita lebih natural pada saat kita mau belok dan segala macam, lebih mirip motor sport. Dan kalau berdiri, kekurangannya adalah kita terlalu tinggi dan posisi kita terlalu jauh, sehingga center of gravity-nya menjadi agak nggak sebalance seperti motor yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah KLE 500. KLE ini posisi duduknya ada di tengah kedua motor ini. Jadi dia stang sedikit lebih rendah. Mungkin ini perlu dinaikin sedikit agar lebih sempurna. Tapi posisi kaki hampir natural. Kalau diperhatikan, pada saat kita duduk di joknya, kemudian kita naikin kaki kita, bahkan tanpa melihat pun, kita langsung menemukan posisi footstep-nya. Sementara kalau CB500, posisinya kita harus sedikit mencari, karena kaki kita harus agak ditekuk ke belakang, baru ketemu footstep-nya. Ergonominya ini cukup nyaman, dan ini adalah ergonomi pertengahan antara motor touring dan juga motor jelajah. Maksud saya untuk jelajah adventure, off-road sedikit, gravel, ini sih cukup nyaman. Tinggi stang sangat oke. Kalau untuk tinggi badan saya mungkin perlu sedikit lebih naik, tapi posisi stangnya terlalu lebar. Ini lebar sekali posisi stangnya. Kemudian yang terakhir, CF Moto. Nah, di antara ketiganya, ini adalah posisi yang paling santai. Jadi, posisi badan kita bisa dilihat bahwa kaki saya paling maju di antara kedua motor ini.
Dan ini sebenarnya ini motor lebih nyaman buat kalau kamu mau touring-touring, ini paling nyaman buat kamu touring-touring. Karena kita santai, layback, posisinya ke belakang. Akan tetapi yang agak kontradiktif adalah ini motor mesinnya, karakternya ini sebenarnya adalah lebih off-road daripada on-road. Terbukti ini windshieldnya udah dalam posisi terendah pun ya masih cukup tinggi. Bahkan kalau dinaikkan lebih tinggi lagi. Jadi perlindungan terhadap hawanya ini lebih maksimal daripada kedua motor yang tadi. Posisi stang seperti bisa kita lihat oleh ownernya, ini stang sudah dimundurin ke belakang. Karena kalau untuk ukuran tubuh orang Indonesia, posisi stang ini terlalu ke depan. Dan joknya juga untuk standarnya itu jok sangat rendah sekali. Sementara jok ini sudah saya tinggikan karena menyesuaikan dengan pengendara yang mempunyai tinggi 180 cm lebih. Untuk saat ini sudah termasuk posisi yang sangat ideal dengan postur yang mirip dengan saya. Lalu karakter mesin. CB500 dia mempunyai karakter yang dia linear, khasnya Honda. Sangat nyaman untuk harian, putaran mesinnya dari bawah sudah ada tenaganya, dan tidak ada putaran-putaran menengah yang tahu-tahu dia punya tenaga yang langsung akan melonjak. Dan ini nyaman sekali dipakai untuk all around untuk motorcycle. Ada tamu. Tenaga nggak terlalu besar, sekitar 40-an, kalau nggak salah 47 HP. Torsinya dia rata dari bawah, sehingga motor ini pada saat kita untuk melewati obstacle di jalur-jalur yang off-road, ini motor ini sangat predictable, sangat nyaman sekali, dan juga tidak akan ketemu dengan kagetan-kagetan gitu loh. Pokoknya seperti yang ngagetin gitu nggak akan ketemu. Tenaga dia prediktif, tenaga dia deliverynya dari bawah sangat nyaman, dan ini mempunyai keuntungan motor ini menjadi sangat ramah sekali untuk digunakan, baik itu untuk on-road maupun off-road. Yang kedua, KL 500. Perlu diingat bahwa mesin KL 500 ini adalah mesin turunan langsung dari Ninja 500. Dan mesin ini mempunyai karakter dibangun untuk mesin jalan raya. Yang dilakukan oleh Kawasaki adalah memperbaiki rasio gear antara gear depan dengan gear belakangnya. Akibatnya apa? Kita di bagian bawahnya untuk sebuah motor on-road yang diubah menjadi off-road, dia mempunyai tenaga bawah yang sedikit perlu kita kail, dan itu berkonsekuensi pada saat kita menggunakannya untuk jelajah di jalan raya, motor ini mempunyai putaran yang lebih tinggi di antara motor-motor yang lainnya. Dan yang paling aneh adalah motor ini getarannya kecil itu sangat mengganggu, terutama di atas 8.000 rpm sampai di 10.500 rpm. Itu getarnya lumayan, tapi tentu kita bisa menyelesaikan hal tersebut dengan menggantinya dengan hand grip yang terbuat dari bahan seperti produknya ProGrip, sehingga itu mengurangi dari getarannya. Banyak kawan-kawan yang mengganti pelindung ini menggunakan Bugbuster. Tapi yang harus diingat adalah ini motor dia mempunyai balancer di bagian ujungnya, dan juga ada balancer juga di bagian dalam dari stang. Pada saat kita mengganti stang tersebut menggunakan stang Bugbuster atau apapun itu merek yang dipakai, kamu harus cukup lihai atau kamu harus tahu cara triknya supaya jangan sampai balancer itu berkurang terlalu banyak. Karena ada dua balancer, ada yang dalam dan ada yang luar. Kalau menggunakan stangnya masih stang dari DID ini, mungkin kita bisa akalin supaya tetap dipasang balancer bawaan dari
aksesoris dari handguard tersebut. Tapi pada saat kita mengganti handguard tersebut disambungkan dengan stang yang bukan standarnya seperti rental, tentu balancer bagian dalamnya tidak akan bisa terpasang. Dan itu berkonsekuensi stang itu menjadi lebih getar daripada bawaan asli dari pabriknya. Tenaganya saya rasa cukup untuk off-road, dan delivery-nya mungkin nggak seperti dan nggak sebaik Honda, tapi kamu butuh waktu untuk membiasakannya. Atau kalau kamu memang baru beli motor tersebut, tentu lebih mudah. Kenapa? Karena nggak akan bisa membandingkan dengan motor yang lain-lain. Atau mungkin kalau kamu baru bergerak dari motor yang single cylinder, tentu lebih mudah lagi untuk kalian membiasakannya menggunakannya. Tapi overall, tenaga KLX saya rasa cukup untuk digunakan off-road. Dan yang terakhir adalah CF Moto. Ini adalah kontradiksinya. Motor ini mempunyai karakter dan dibangun itu pure untuk mostly adalah off-road. Tapi riding positionnya dia adalah yang paling santai untuk digunakan on-road. Jadi agak lucu sih memang. Tapi at least this is what this is. Kita tinggal menyesuaikannya saja. Karena saya yakin pengguna motor CF Moto ini sebagian besar membeli motor CF Moto ini adalah karena ketertarikan mereka untuk bermain dual sport off-road. Jadi motor ini adalah yang paling pas dari sisi tenaganya untuk digunakan off-road. Dari bawah, delivery-nya dia sudah cukup kuat, punchy sekali, dan tenaganya pun sangat predictable, meskipun di antara ketiganya ini yang mempunyai dorongan yang paling kuat dari sisi tenaganya. Untuk touring, ini adalah kelemahannya. Kawan saya touring ke Bali, yang lain mereka menggunakan motor yang lebih besar daripada ini. Pada saat yang lain melaju di kecepatan 120 km per jam, motor ini seperti habis napas. Ada kawan juga di Jakarta yang membandingkan kedua motor ini untuk drag race. Memang sebenarnya bukan motor drag race, tapi ya itu hak mereka. Dan itu juga paling nggak memberikan kepada kita edukasi tentang seberapa kuat motor ini pada saat dihajar di kecepatan untuk jalan raya. KLE dari awal dia sudah langsung kejar di RPM tinggi. Sementara yang ini begitu dikejar di RPM tinggi, begitu kecepatan sudah di atas 100, 110, napasnya habis. Karena ingat, motor ini memang dibangun bukan untuk motor touring long trip, tapi motor ini dibangun adalah untuk off-road. Jadi, di antara ketiganya, saya pribadi, saya lebih memilih untuk menggunakan CF Moto. Kenapa? Karena ketertarikan saya adalah, memang hobi saya adalah untuk off-road. Tapi bagaimana mungkin? Saya punya cuma CB500. Jadi, ya sudah, saya bangun CB500 itu untuk bisa nyaman, bukan buat kalian, tapi buat saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ketiga motor ini. Untuk hal yang lainnya, nanti kita berikan selanjutnya. Oke.